Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di bagian kolom komentar. Ada dua pertanyaan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama mengenai basic penggunaan aplikasi MetaTrader. Ini perlu kami sampaikan dan perlu kami jelaskan karena bersifat teknis. Kemudian yang kedua, kita akan jawab pertanyaan teman-teman mengenai penggunaan TF bagi sahabat FCI semua yang tradingnya jangka pendek ataupun scalping. Apa tips dan triknya? Pembahasan ini perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai agar tahu apa hal-hal yang memang harus kita lakukan ketika kita tradingnya jangka pendek. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai dua hal ini, bagi trader Forex Lebih Indonesia semuanya, ini perlu kami sampaikan. Yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading Forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading Forex dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat FCI semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai penggunaan aplikasi MetaTrader dan juga time frame untuk trading jangka pendek. Di YouTube channel Forex Lebih Indonesia ada yang bertanya, Mas, ini gimana sih caranya agar kita bisa melihat dua grafik perdagangan di satu aplikasi MetaTrader? Apakah kita harus menginstal dua aplikasi MetaTrader atau bagaimana? Nah, bagi teman-teman yang ingin trading multi time frame, ataupun ingin melihat dua grafik, sahabat FCI semua bisa menggunakan menu overlapping. Nah, ini kita sudah buka aplikasi MT4XM. Di MT5 juga sama caranya. Teman-teman silakan tinggal klik menu yang ini. Menu overlapping ataupun bisa tekan Alt plus R di keyboard. Ini kan baru satu grafik nih. Kalau kita mau munculkan lebih dari satu grafik, silakan klik menu yang ini. Nah, grafik-grafik yang lain akan disesuaikan user interface-nya. Ini kan kita buka 3 grafik. Kalau kita mau buka 2, misal ini kita close dulu yang komoditas gold. Kalau teman-teman hanya ingin membuka 2 grafik perdagangan, tekan lagi menu yang ini agar chartnya ini menyesuaikan. Klik. Nah, nanti grafiknya akan menyesuaikan sendiri dengan layar komputer ataupun PC yang teman-teman gunakan. Semisal yang ini kita mau rubah juga menjadi pair mata uang USD JPY, teman-teman tinggal klik di pojok sini, di kursor yang kami tunjukkan ini, klik 2 kali, sampai muncul kolom pencarian seperti ini, teman-teman tinggal tulis USD JPY. Enter. Nah, ini sudah berubah, ini USD JPY TF Daily. Ini USD JPY TFH1. Ini berguna bagi teman-teman yang analisanya multi time frame. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai time frame untuk trading jangka pendek. Ini bagi teman-teman yang tradingnya scalping ataupun jangka pendek. Saran dari kami, silakan analisa terlebih dahulu mata uangnya mau kemana, mau naik ataupun mau turun. Nah, ini hal pertama yang perlu teman-teman lakukan jika mau tradingnya jangka pendek agar scalpingan kita itu sesuai dengan arah besarnya mau kemana. Contoh, ini kita kan sedang buka pair mata uang USD JPY. Berarti ada dua yang perlu kita analisis. Yang pertama dolar Amerika, kemudian yang kedua yen Jepang. Dolar Amerikanya mau menguat atau melemah, yen Jepangnya mau melemah atau mau menguat. Nah, ini pertama yang perlu teman-teman analisis. Di bagian komunitas di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, di situ di menu komunitas telah kami share kepada teman-teman semua mengenai arah besar daripada pair mata uang USD JPY ini, bahwa The Fed berencana akan menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali di tahun ini. Kemudian untuk yen Jepang sendiri, suku bunganya masih tetap dipertahankan pada level negatif 0,1%. Kemudian pertumbuhan ekonominya juga masih berada pada level yang negatif. Nah, ini tentu merupakan sebuah sinyal bagi kita bahwa arah mata uang USD JPY akan naik.
Karena dolar Amerika akan lebih banyak diburu oleh para pelaku pasar sebab rencana kenaikan suku bunga, dan yen Jepang masih tetap dalam kebijakan ekonomi yang longgar. So, ini hal pertama yang perlu teman-teman lakukan. Teman-teman bisa ikuti analisa kami di bagian menu komunitas. Di pembahasan sebelum ini telah kami jelaskan mengenai sinyal trading. Silakan teman-teman simak video tersebut untuk mengetahui di mana kita bagikan analisa terbaru dari kami. Oke. Nah, setelah teman-teman ketahui arah mata uangnya mau kemana, baru kita lihat grafik. Lihat terlebih dahulu time frame besar. Contoh TF buat trading intraday, TFH1 ataupun TFH4. Nah, teman-teman buka TF yang lebih besar terlebih dahulu sebelum menggunakan TF kecil. Contoh, oke. Ini kita kan buka TFH1 dan H4. Kita sudah tahu arah mata uangnya mau kemana nih. Dolar Amerika mau menguat, yen Jepangnya mau melemah. Berarti kita fokus scalping untuk mencari peluang perdagangan buy. Oke. Kalau kita lihat grafik saat ini, ada dua pola. Yang pertama, ini merupakan resisten breakout support yang tipe kedua. Kita telah belajar ini di mana ada sebuah base di bawah level support dan resisten. Teman-teman yang telah menyimak pembahasan mengenai tipe support dan resisten tentu sudah tahu. Untuk resisten breakout support yang tipe 2 bentuknya seperti ini. Oke. Harga naik membuat resisten, turun, kemudian resisten yang ini di breakout. Kita ganti warnanya menjadi warna biru. Nah, di level resisten ini ada base di bawah level di sini. Maka ketika nanti harga turun, kita entry-nya di base. Ini resisten breakout support yang tipe kedua. Seperti contoh yang ini. Kalau teman-teman lihat, ini kan level resisten. Resisten ini telah di breakout, breakout-nya di sini. Oke. Candlestick ini yang melakukan breakout. Yang ini, yang bullish ini, teman-teman lihat di sini ada hidden base. Oke. Berarti kita entry-nya di bawah sini, bukan di level resisten breakout support, tapi di bawahnya. Nah, kalau teman-teman tradingnya jangka pendek, buka TF kecil untuk mendapatkan entry yang lebih sharp. Lihat pada base yang ini biasanya ada pola candlestick doji ataupun candlestick Harari. Oke. Kemudian di sini kita juga dapat lihat ini ada pola inverted head and shoulders. Oke. Harga membuat low, kemudian naik membuat high, kemudian membuat new low. Low yang ini lebih rendah daripada low yang ini. Kemudian resisten yang ini, high yang ini di breakout. Kemungkinan besar kalau kita analisa berdasarkan sub pattern, harga akan turun ke sini. Kalau kita analisis berdasarkan support resisten, ini yang perlu teman-teman ketahui antara support resisten dengan supply and demand. Berdasarkan support resisten itu kalau level tidak bisa di breakout, semakin level itu tidak bisa di breakout, maka dianggap level tersebut merupakan level yang sangat kuat. Berbeda dengan supply and demand. Kalau supply and demand analysis, jika sebuah level ataupun zone supply ataupun demand telah disentuh, maka dianggap sudah tidak fresh lagi. Ini yang perlu teman-teman waspadai. Nah, oleh karenanya kita perlu kombinasikan antara support resisten dengan supply and demand. Silakan teman-teman simak pembahasan mengenai support resisten tipe 1, tipe 2, tipe 3, sampai dengan tipe yang ke-6. Telah kami bahas di video sebelum ini. Silakan buka di bagian menu video di YouTube channel Forex Club Indonesia. Jadi jelas ya teman-teman semua mengenai time frame yang tepat untuk trading jangka pendek ataupun scalping ini. Yang pertama, silakan teman-teman lakukan analisis terlebih dahulu arah mata uangnya mau kemana. Kemudian buka TF untuk trading intraday, bisa TFH1 ataupun TFH4. Dan lakukan analisis teknikal. Kemungkinan harga akan berbalik di level berapa ataupun kemungkinan harga akan melanjutkan tren yang saat ini terjadi di kisaran harga berapa. Nah, teman-teman tinggal buka TF yang lebih kecil, semisal buka TFM5 ataupun TFM15 untuk mendapatkan entry yang lebih akurat. Jadi kita tidak terlalu lama terfloating. Jelas ya?
Semoga pembahasan mengenai basic penggunaan MetaTrader, bagaimana cara menampilkan dua grafik di satu aplikasi MetaTrader, kemudian tips bagi teman-teman yang tradingnya jangka pendek ini bermanfaat. Bagi sahabat FCI semua yang ingin belajar analisa fundamental, bisa buka di menu playlist di YouTube channel Forex Lab Indonesia. Di situ ada analisa fundamental Forex. Teman-teman bisa belajar analisa fundamental lengkap di playlist tersebut. Dan bagi yang ingin belajar support resisten, silakan buka di bagian menu video. Di situ telah kami jelaskan 6 tipe support dan resisten. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar chart pattern, silakan buka menu playlist. Di situ ada playlist khusus pembahasan mengenai pola-pola grafik. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Lab Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Kesimpulan terakhir bagi teman-teman yang tradingnya jangka pendek, silakan teman-teman trading ataupun scalping sesuai dengan arah mata uangnya mau kemana, arah besarnya mau kemana, mau naik ataupun turun. Nah, kita trading jangka pendek sesuai dengan tren yang sedang terjadi. Fundamentalnya mau naik berarti kita scalpingan buy. Jangan open posisi sell. Boleh open posisi sell tapi gunakan stop loss. Ini catatan dari kami. Oke. Gunakan TF besar untuk GPS arah mata uangnya mau kemana. Kemudian gunakan TF kecil untuk mendapatkan entry yang lebih akurat. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.